semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang kejutan indah untukmu di tahun ini. Jadi kira-kira anugerah atau hadiah apa sih yang akan kamu dapatkan tahun ini dari Tuhan gitu, dari semesta. Jadi semesta punya surprise apa sih buat teman-teman sekalian gitu di tahun ini. Karena kan ini sudah pertengahan tahun. Nggak kerasa ya, tahun ini cepat sekali berlalu, tiba-tiba udah setengah jalan aja di tahun ini gitu. Oke. Ada PL1, PL2, dan PL ketiga. Silakan memilih menurut kata hati kalian, menurut intuisi kalian antara PL1, PL kedua, dan PL ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih PL1. Jadi kejutan indah apa yang akan kamu dapatkan di tahun ini? Oke, ada communication is key. Komunikasi adalah kunci. Ada the chariot dan 2 of one. Baik, untuk teman-teman yang memilih PL1, kejutan indah, surprise dari semesta untukmu di tahun ini. Kamu, teman-teman di PL1, kemungkinan besar akan mendapatkan kehendak bebas atau mendapatkan kembali free will yang mungkin sebelumnya tidak kalian dapatkan. Jadi di tahun ini kalian akan diberikan kesempatan untuk kembali memilih, untuk kembali menentukan apa yang ingin kalian jalani. Kalau sebelumnya situasi terasa sulit, kalian seolah-olah nggak punya pilihan, kalian seolah-olah terpojok sama keadaan. Jadi somehow keadaan itu sulit untuk kalian. Nah, tahun ini atau di sisa tahun ini, kalian akan mendapatkan kembali free will dari semesta atau kehendak bebas untuk menentukan hidup kalian, menentukan arah hidup kalian. Gitu. Jadi yang semula mungkin nggak ada pilihan, seolah-olah kayak mau nggak mau harus menjalani itu, mau nggak mau, suka nggak suka harus menyelesaikan suatu hal yang sebenarnya kalian bener-bener nggak mau, nggak suka gitu. Nah, di tahun ini kalian akan mendapatkan kembali kebebasan untuk memilih. Jadi kalau semula hanya ada satu jalan, jadi mau nggak mau kalian harus menjalani itu, pilihan itu. Nah, kali ini, di sisa tahun ini, kalian akan mulai menemukan dua pilihan, dua jalan untuk kalian pilih. Gitu. Mungkin karena kalian sudah menyelesaikan PR sebelumnya, jadi sudah diberikan jalan lain atau opsi lain untuk kalian. Kalian juga akhirnya memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat, untuk mengekspresikan perasaan kalian gitu. Kalau mungkin sebelumnya kalian seperti ditekan, kalian seperti tidak punya ruang untuk mengatakan isi hati kalian, perasaan kalian. Nah, kalian setelah ini akan mulai mendapatkan kebebasan, mendapatkan ruang, mendapatkan kesempatan untuk mengatakan ini loh maunya aku, ini loh yang selama ini aku katakan. Atau mungkin juga teman-teman di PL1 akan mendapatkan keberanian untuk speak up tentang hal apapun, entah itu yang kalian sukai atau yang tidak kalian sukai. Misalnya kalian akan mendapatkan keberanian untuk menyatakan perasaan kalian kepada orang yang kalian sukai misalnya. Jadi yang semula kalian gak punya kesempatan, kondisinya atau situasinya tuh entah gimana sulit aja gitu, gak ada kesempatan kamu buat mengungkapkan perasaanmu. Nah, setelah ini kejutan untukmu adalah kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan perasaanmu.
Jadi seolah-olah kesempatannya itu mendukung gitu. Jadi momennya tuh seolah-olah pas dan mendukung kalian untuk menyatakan perasaan kalian kepada orang yang kalian sukai gitu, atau orang yang kalian sukai akhirnya memberikan sinyal-sinyal atau memberikan respon. Kalau selama ini kalian PDKT-in dia tapi dia nggak ada respon, nah setelah ini dia akan mulai memberikan respon, memberikan jawaban atau memberikan sinyal-sinyal kepada kalian tentang perasaannya dia ke kamu. Seperti itu juga bisa. Selain itu kalian juga akan mendapatkan dukungan atau support untuk menjalani kehidupan kalian gitu. Misal sebelumnya kalian memilih suatu hal, tapi entah dari orang tua, entah dari pasangan, entah dari orang-orang di sekeliling kalian seolah-olah menolak atau tidak mendukung pilihan kalian tersebut. Nah, setelah ini kalian mungkin akan mulai mendapatkan restu, mendapatkan dukungan untuk menjalani pilihan kalian, untuk menjalani kesukaan kalian, kegemaran kalian, hobi kalian atau apapun yang menjadi fokus dan prioritas kalian saat ini gitu. Jadi akhirnya kamu bisa menentukan pilihan, akhirnya kamu juga mendapatkan dukungan untuk menjalani pilihan tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran 1, kejutan indah atau surprise dari semesta untukmu di sisa tahun ini adalah yaitu tadi kalian bisa menyuarakan pendapat, bisa speak up, bisa menyatakan perasaan kalian. Jadi kondisi itu seolah-olah mendukung kalian untuk menjadi diri kalian sendiri, untuk menjalani pilihan kalian yang semula kalian gak punya free will, kalian tidak diberi kebebasan, maka setelah ini kebebasan itu akan mulai kalian dapatkan. Kalian akan mulai bisa memilih jalan hidup kalian sendiri. Kalian akan mulai bisa fokus pada prioritas kalian. Mungkin selama ini kalian fokus bantuin orang lain, fokus ngurusin orang lain, fokus untuk kepentingan orang lain. Nah, setelah ini kalian akan diberikan waktu untuk bisa benar-benar fokus pada diri kalian sendiri, pada hidup kalian sendiri gitu. Karena kan kalau setiap saat sepanjang waktu kita terus-terusan ngurusin orang lain, kita terus-terusan sibuk bantuin orang lain tanpa ada waktu untuk diri sendiri, itu juga bakalan chaos, juga bakalan tidak baik untuk diri kita sendiri gitu. Jadi adanya waktu, adanya kesempatan, adanya ruang untuk bisa fokus pada diri sendiri itu sebenarnya juga anugerah, sebenarnya juga kebaikan yang sangat besar gitu. Karena tidak semua orang punya kesempatan tersebut. Kalian pun sendiri juga merasakannya kalau sebelumnya kalian gak punya kesempatan untuk fokus pada diri sendiri, untuk fokus bahagiain diri sendiri. Nah, setelah ini kalian akan mulai dapat keberanian, kalian akan mulai dapat kebebasan dan dapat kesempatan untuk fokus pada diri kalian, pada hidup kalian, dan pada kebahagiaan kalian. Jadi kalian akan bisa mendapatkan kesempatan, kalian juga punya modal, punya istilahnya punya bekal, punya waktu, entah secara materi untuk membahagiakan diri kalian sendiri gitu. Mungkin sebelumnya kalian fokus merawat orang tua gitu, atau fokus merawat adik kalian. Nah, sekarang adik kalian udah dapat kerjaan. Nah, jadi materi atau uang kalian akhirnya bisa lebih banyak untuk fokus pada hidup kalian sendiri. Entah untuk modal usaha kalian, entah untuk kalian nabung, atau entah untuk membahagiakan diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian mulai bisa yaitu tadi mementingkan kepentingan kalian sendiri setelah sebelumnya kalian mementingkan orang lain, mementingkan hidup orang lain atau membantu orang lain gitu. Itu juga merupakan suatu anugerah untuk teman-teman di PL1 gitu. Intinya kalian bisa mulai fokus menata hidup kalian, fokus membahagiakan diri kalian sendiri, fokus pada masa depan kalian sendiri gitu. Kalian mulai mendapatkan kebebasan untuk menjalani pilihan hidup kalian gitu. Oke, jadi seperti itu kejutan indah untukmu di tahun ini untuk teman-teman yang memilih PL1. Oke, saya pikir cukup itu untuk tebaran 1. Next saya akan lanjut ke tebaran kedua.
Halo teman-temanku yang memilih file kedua. Jadi kejutan indah untukmu di tahun ini. A new start is coming. Jadi awal baru akan kalian dapatkan. Wow, ada di Empress dan The Star. Oke, untuk teman-temanku di tebaran kedua. Kejutan indah untukmu di tahun ini adanya kehidupan baru untukmu. Entah kalian keterima kerja, entah kalian akhirnya lulus setelah sekian drama kelulusan, atau mungkin juga secret union, atau akhirnya kalian mendapatkan kesempatan atau tiba waktunya bagi kalian untuk bersatu dengan seseorang yang kalian sayangi gitu. Jadi ada bau-bau pernikahan atau ada komitmen yang akhirnya bisa kamu jalani bersama pasanganmu atau bersama orang yang selama ini kamu sayangi, orang yang selama ini kamu sukai. Jadi untuk teman-teman yang masih single gitu, jadi kalian kemungkinan besar akan bisa dapat pacar baru. Jadi kalian akhirnya bisa bersatu dengan pasangan kalian, entah langsung engagement atau langsung menikah, atau mungkin juga baru pacaran. Jadi baru menjalin hubungan yang lebih serius. Kalau sebelumnya mungkin temenan aja, nggak ada komitmen atau nggak ada kejelasan. Nah, setelah ini kamu mungkin akan bisa menjalin komitmen atau memperjelas arah hubungan kalian. Untuk yang sudah pacaran, kemungkinan besar kalian akan mulai memasuki jenjang yang lebih serius, entah pertunangan atau engagement, atau mungkin juga pernikahan. Jadi kamu akhirnya akan bisa secret union dengan pasanganmu, dengan orang yang memang kamu inginkan untuk menemanimu gitu. Untuk yang sudah couple, kalian akan mendapatkan kejutan berupa hubungan yang lebih deeper gitu. Jadi komitmennya atau koneksinya itu lebih dalam, hubungan yang lebih solid, yang semakin kompak, yang semakin hangat. Jadi hubungan kalian akan dipenuhi dengan romansa yang indah. Dan untuk yang menanti momongan, kemungkinan besarnya kalian akan bisa mendapatkan itu di tahun ini gitu. Jadi berita kehamilan, jadi kelahiran atau dimulainya kehidupan baru juga terbaca di file kedua ini. Jadi untuk teman-teman yang memang menanti momongan, entah anak pertama, anak kedua, atau anak yang kesekian, kalian akan bisa mendapatkan itu. Jadi kemungkinannya cukup besar untuk teman-teman di file kedua untuk mendapatkan kabar kehamilan di tahun ini. Kemudian juga yang sebelumnya punya project atau punya merintis usaha atau bisnis. Nah, di tahun ini usaha dan bisnis tersebut akan mulai membuahkan hasil. Jadi mungkin belum 100% gitu kesuksesannya, tapi kalian akan mulai punya kejelasan gitu. Oh, sepertinya bisnis ini memang worth it untuk dilanjutkan, memang pantas untuk diperjuangkan. Jadi kalian akan mulai dapat clarity gitu, setidaknya kejelasan. Oh, aku harus begini nih, aku harus begitu. Jadi kalian akan dapat petunjuk tentang apa yang harus kamu jalani ke depannya. Jadi ini tadi kehidupan baru akan dimulai untuk teman-teman yang memilih file kedua. Entah yang semula masih kuliah akhirnya bisa lulus, entah yang semula masih nganggur akhirnya bisa mulai kerja, entah akhirnya yang kerja di corporate akhirnya mulai bisa membangun usahanya sendiri, yang semula merintis usaha mungkin redup gitu usahanya. Nah, usaha tersebut akan mulai kelihatan prospeknya, atau mungkin yang semula temenan aja yang nggak ada kejelasan akhirnya bisa punya komitmen yang lebih jelas lagi. Jadi kalian akan mulai mengetahui kemana sih arah dari hubungan tersebut. Yang sudah pacaran juga akan punya kesempatan yang besar tahun ini untuk memasuki hubungan yang lebih serius, entah itu engagement atau pernikahan. Jadi ada secret union antara kamu dengan pasangan kamu atau dengan orang yang memang kamu impikan untuk menemanimu menjalani kehidupan ini. Dan untuk teman-teman yang menanti momongan, kemungkinan besarnya
juga kalian akan mendapatkan kabar baik. Jadi kelahiran baru, dimulainya sebuah siklus kehidupan baru untuk kehidupan kalian. Karena di sini ada energi sacred union yang sangat kencang, termasuk juga pertemuan kalian dengan anak-anak kalian gitu, jiwa-jiwa baru yang terlahir sebagai anak kalian gitu, oke? Jadi itu kabar baik atau kejutan indah, surprise dari semesta untukmu tahun ini. Jadi ini sangat indah, dimana kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, terutama tentang sacred union, tentang kehamilan, tentang kesuksesan, atau dimulainya kehidupan baru dari aspek yang kamu fokuskan selama ini gitu. Jadi entah usaha bisnismu akan mulai berkembang, akan mulai kelihatan prospeknya sehingga kamu punya clarity gitu. Oh, ternyata misalnya kamu punya 2 usaha. Yang pantas untuk diperjuangkan, yang worth it untuk dijalani adalah yang ini. Sedangkan yang ini sepertinya next time aja, kesempatan yang lain. Jadi aku bisa fokus pada usaha yang ini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi dimulainya siklus kehidupan baru untuk teman-teman di tebaran kedua gitu, oke? Saya pikir itu untuk kejutan indah di tahun ini untukmu di tebaran kedua. Next saya akan lanjut ke tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi kejutan indah untukmu di tahun ini. Jadi surprise dari semesta untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Luck is on your side. Keberuntungan ada di sisimu, ada di pihakmu. Ada Nine of Pentacle dan Temperance gitu, oke. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga, kejutan indah untukmu di tahun ini atau surprise dari semesta untukmu adalah mulai stabilnya beberapa aspek dalam hidupmu. Jadi entah aspek karir, entah aspek relationship dengan keluarga ataupun dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, dengan sahabat, atau mungkin juga aspek studi akan mulai stabil di tahun ini. Jadi yang semula mungkin ada masalah, ada konflik, atau kalian dihadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang serba mencekik, situasi yang memojokkan kalian mungkin. Nah, di tahun ini kalian akan mulai bisa menyelesaikan konflik tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, atau kalian akan bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Sehingga secara emosional gitu, secara lahir batin kalian akan mulai stabil. Jadi yang semula bergejolak, yang semula mungkin kalian gak tenang, kalian gak bisa damai, gak bisa bahagia secara utuh, nah di tahun ini kalian akan mulai bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan gitu kan. Kalau masalahnya sudah selesai gitu, atau keadaannya sudah mulai terimprove, kita akan mulai bisa tenang gitu. Jadi yang semula itu mungkin tidurnya gak nyenyak, ke bawah mimpi atau makannya nggak enak, nah kalian akan mulai bisa mendapatkan ketenangan dan kestabilan hidup gitu. Jadi tidurnya udah mulai nyenyak, nggak gelisah lagi, makannya juga mulai enak, berat badannya mulai naik atau berat badannya juga nggak overweight gitu. Jadi ada kestabilan hidup, ada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih chill gitu. Jadi ibaratnya tuh kalian akan bisa menyelesaikan konflik atau masalah yang saat ini kalian hadapi. Misalnya ini adalah kesulitan finansial gitu. Jadi kalian akan mendapatkan rezeki sehingga kondisi finansial kalian itu tidak berkonflik lagi gitu. Jadi nggak mencekik. Jadi entah rezeki dari usaha kalian sendiri, misalnya kalian dapat reward dari pekerjaan kalian, kalian naik jabatan, naik gaji, atau kalian dapat promosi, atau mungkin juga usaha kalian akan membaik tahun ini. Tapi intinya adalah rezeki secara materi, secara finansial kalian itu akan terimprove atau akan diperbaiki. Yang semula seret, jadi rezekinya seret, kalian akan dapat rezeki. Jadi rezeki kalian mengalir lebih deras dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Atau mungkin yang semula punya hutang, susah banget nagihnya, nah orang itu akan membayar hutangnya ke kamu. Jadi
yaitu tadi yang semula seret akan lebih longgar, yang semula tidak tenang akan menjadi lebih tenang, yang semula bikin kalian gelisah, nah kalian akan mulai bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan lagi di tahun ini gitu, karena keberuntungan ada di sisi kalian gitu. Misalnya juga kalian apply pekerjaan atau kalian punya kompetisi suatu kompetisi gitu. Nah, kalian akan memenangkan itu. Entah battle dengan kehidupan, battle dengan seseorang, atau mungkin juga kompetisi dalam perlombaan. Ya, jadi kalian akan mendapatkan keberuntungan yang memang kalian harapkan. Yang semula mungkin banyak apesnya, banyak seretnya, banyak terpojok, banyak tercekik. Nah, tahun ini kalian akan mulai dapat kelonggaran, kemenangan, keberuntungan, kestabilan, dan kebahagiaan yang lebih menenangkan bagi kalian gitu, karena ya itu tadi, kalian akhirnya sukses mendapatkan suatu hal yang memang kalian impikan sejak lama. Kalau mungkin sebelumnya kalian belum diberi itu, belum diberi kesuksesan itu, atau belum diberi keberhasilan itu, nah tahun ini kalian akan dapat kejutan, akhirnya berhasil, akhirnya sukses tentang aspek apapun yang kalian fokuskan. Karena itu berhasil, karena itu sukses, ya akhirnya kalian akan lebih stabil, akan lebih tenang gitu. Stabil secara emosional, jadi kehidupan kalian tuh nggak naik turun yang menukik lagi, tapi lebih stabil gitu kehidupannya, nggak terlalu berliku lagi jalannya kehidupan kalian. Jadi lebih stabil, kalian lebih happy, lebih tenang, lebih damai. Jadi lebih ke kesuksesan atau keberhasilan dalam aspek yang kalian fokuskan itu membawa ketenangan, kebahagiaan, dan apalagi ya, yaitu tadi intinya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan bagi kalian. Jadi yang sebelumnya mungkin kalian ngerasa hidup kalian seperti roller coaster, nah di tahun ini kalian akan mulai lebih chill gitu, lebih damai, lebih stabil lah kehidupannya, nggak naik turun lagi, nggak berliku yang sangat tajam lagi. Jadi aspek untuk teman-teman di tebaran ketiga, jadi masalah yang kalian hadapi sebelumnya akan mulai terselesaikan, keadaan akan terimprovisasi dengan lebih baik lagi. Jika ini kondisi finansial, ya kondisi finansialnya kalian akan lebih aman, nggak seseret sebelumnya gitu. Jadi itu kejutan indah untukmu teman-teman di PAL ketiga di tahun ini. Jadi kamu akan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan, karena keberuntungan sedang ada di pihakmu, keberuntungan sedang ada di sisimu untuk teman-teman di tebaran ketiga, sehingga kalian akan lebih damai dari sebelumnya, lebih tenang, karena ya aspek hidup kalian, aspek-aspek dalam hidup kalian itu lebih balance, lebih stabil, lebih seimbang daripada waktu-waktu sebelumnya gitu. Oke. Saya pikir itu untuk kejutan indah teman-teman di tebaran ketiga. Oke, saya akan tutup reading ini dengan kesimpulan. Halo teman-teman sekalian, akhirnya kita sampai di penutup reading ini, di kesimpulan. Jadi kejutan indah apa yang akan datang untukmu di tahun ini? Mulai dari tebaran ke-1. Kejutan indah untukmu adalah kamu akan mendapatkan kembali kehendak bebasmu, free willmu. Jadi kamu akan mendapatkan kehendak bebas untuk memilih dan menentukan serta menjalani jalan hidupmu sendiri. Kalau sebelumnya mungkin kamu dipaksa, seolah-olah dipaksa untuk menjalani suatu hal yang tidak kamu inginkan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, hanya ada satu jalan yang harus kamu jalani. Nah, di tahun ini kamu akan mendapatkan jalan lain, opsi lain. Jadi kamu akan diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Yang semula hanya ada satu jalan, nah akhirnya akan ada dua jalan untukmu. Karena ada dua jalan, ya jadinya kamu tidak terpojok lagi untuk menjalani sesuatu yang tidak kamu inginkan. Jadi kamu akan bisa menyuarakan unek-unekmu, menyuarakan kata hatimu, menyatakan perasaanmu. Pokoknya kamu akan mulai bisa fokus menata kehidupanmu. Kamu akan mendapatkan kesempatan, ruang, atau juga pilihan kebebasan untuk membahagiakan dirimu sendiri, untuk fokus pada masa depanmu, untuk fokus pada kehidupanmu. Mungkin untuk teman-teman yang punya perasaan ke orang,
ya menyukai seseorang tapi nggak punya kesempatan untuk menyatakan itu. Nah, akhirnya kalian akan punya kesempatan, punya keberanian untuk menyatakan perasaanmu kepada seseorang yang memang kamu sukai dari sebelumnya. Jadi kebebasan untuk menentukan pilihan itu akan kamu dapatkan. Jadi kamu tidak lagi terpojok. Kamu tidak lagi dipaksa menjalani sesuatu yang tidak kamu sukai. Jadi kamu mulai dapat kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Kamu akan bisa memilih jalan hidupmu sendiri. Dan kamu juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa fokus pada kehidupanmu. Jadi kalau sebelumnya kamu hanya membahagiakan orang lain, kamu hanya fokus membantu orang lain, nah di tahun ini kamu akan mulai mendapatkan kesempatan, kebebasan, dan keberanian untuk fokus pada kehidupanmu sendiri, untuk fokus membahagiakan dirimu sendiri gitu. Jadi kamu akan bisa menjalani pilihan hidupmu sendiri gitu. Itu untuk teman-teman di tebaran 1. Nah, sedangkan kejutan indah untuk teman-teman di tebaran kedua, ada siklus kehidupan baru yang akan kamu jalani. Mungkin masalahmu akhirnya terselesaikan. Yang semula mungkin kalian dihadapkan dengan the tower, jadi tower momen dalam kehidupan kalian. Nah, akhirnya keadaan akan mulai membaik. Jadi tidak kalian tidak menghadapi kesulitan yang sepelik sebelumnya. Mungkin juga yang semula tidak ada kejelasan di dalam hubungan, temenan aja tapi nggak kelihatan arahnya mau kemana. Nah, kalian akan mulai mendapatkan kejelasan tentang arah hubungan kalian. Yang semula baru pacaran, mungkin kalian akan mendapatkan kesempatan untuk menuju ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi, entah engagement atau mungkin juga langsung pernikahan. Yang sudah menikah, yang sudah punya pasangan, kalian akan mendapatkan kesempatan, kemungkinan yang lebih besar untuk membuat hubungan kalian memasuki deeper level gitu. Jadi lebih atau semakin solid, semakin hangat. Jadi romansanya itu semakin besar. Untuk yang sedang menanti momongan akan lebih besar kemungkinannya bagi kalian untuk mendapatkan kabar baik kehamilan atau kelahiran jiwa-jiwa baru sebagai anak kalian. Mungkin anak pertama atau anak kedua kalian. Jadi ada energi kehidupan baru yang sangat besar di PL kedua ini. Jadi kelahiran, entah kelahiran ini adalah berwujud anak, jadi teman-teman yang menanti momongan, menanti keturunan, atau juga kehidupan baru berupa yang semula mungkin kalian merasa hidup kalian itu tidak menyenangkan. Nah, akhirnya kalian akan bisa memulai kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin yang semula nganggur, akhirnya dapat kerjaan. Yang semula berkutat dengan kelulusan gak lulus-lulus, nah akhirnya kalian lulus tahun ini. Atau mungkin juga self development, jadi perkembangan diri kalian yang semula kalian dihadapkan dengan healing gitu, inner child atau healing wounds apapun, trauma apapun. Nah, akhirnya kalian akan mulai pulih, kalian akan sembuh, kalian akhirnya bisa awakening tanpa bersakit-sakit lagi seperti sebelumnya gitu. Intinya untuk PL kedua adalah kelahiran baru, dimulainya siklus kehidupan baru bagi kalian. Entah kalian mulai bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, atau akhirnya kalian bertemu dengan jodoh kalian, kalian secret union dengan jodoh kalian, akhirnya kalian bisa menikah atau bisa bersatu dengan orang yang memang kalian sayangi, atau mungkin juga kelahiran jiwa-jiwa baru sebagai anak kalian gitu. Itu untuk file kedua. Nah, sedangkan untuk file ketiga adalah kejutan indah untukmu adalah kehidupanmu akan lebih stabil dari sebelumnya. Yang semula mungkin bergejolak, berliku, naik turunnya sangat tajam. Nah, di tahun ini kehidupanmu akan lebih stabil dari sebelumnya. Jika waktu-waktu sebelumnya kamu menjalani atau kamu dapat kesulitan tentang finansialmu seret. Nah, di tahun ini finansialmu akan mulai membaik. Jadi aliran rezeki untukmu akan lebih deras daripada sebelumnya. Entah rezeki dari usahamu atau rezeki dari orang tua, misalnya dapat warisan dan sebagainya, atau mungkin juga seseorang yang punya hutang sama kamu akhirnya membayar. Jadi intinya ada kecukupan rezeki, aliran rezeki yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu jika kalian selama ini struggling tentang masalah finansial. Kalau selama ini kalian struggling tentang
aspek lain ya, itu yang akan terimprove. Jadi keadaan itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kamu akan lebih nyenyak tidurnya, nggak mimpi-mimpi buruk lagi, nggak gelisah lagi, makannya lebih enak, nggak stres lagi intinya. Jadi tingkat stres kalian akan lebih mereda di tahun ini karena kehidupan kalian entah aspek apapun yang sedang kalian fokuskan itu akan membaik di tahun ini karena kalian akan meraih kesuksesan, kalian akan berhasil dalam hidup kalian dalam aspek apapun yang sedang kalian perjuangkan. Keberuntungan ada di sisi kalian. Seperti itu untuk teman-teman di tebaran ketiga. Baik, saya pikir cukup untuk reading kali ini. Jadi kejutan indah dari semesta untukmu di tahun ini, di sisa tahun ini, karena sekarang kan sudah pertengahan tahun. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jika membutuhkan konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @adinatria. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.